Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Arminingsih. Saya salah satu dosen program studi ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan ini adalah mata kuliah Ekonomi Islam Mikro dengan kode EKI 203, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 3 dengan bobot 3 SKS dengan menggunakan model pembelajaran case study dan project dengan metode ceramah, presentasi, tanya jawab, dan diskusi mengenai isu-isu terkini terkait dengan ekonomi mikro. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan setelah UTS. Adapun pertemuan ke-8 yaitu UTS dan pertemuan ke-16 yaitu UAS. Materi pokok pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, rancang bangun mikroekonomi Islam. Yang kedua, konsep rasionalitas dalam Islam. Yang ketiga, teori perilaku konsumen dalam Islam. Yang keempat, teori permintaan Islami. Yang kelima, teori produsen dan penawaran Islam. Yang keenam, teori mekanisme pasar Islam. Yang ketujuh, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Yang kedelapan, teori kesejahteraan sosial. Dan yang kesembilan, konsepsi optional solution. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 poin capaian sikap, 2 poin capaian keterampilan umum, 1 poin capaian pengetahuan, dan 1 capaian keterampilan khusus. Adapun CPMK pada mata kuliah ini terdiri atas 3 poin, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menerangkan masalah dasar dan tujuan ekonomi. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan asumsi rasionalitas sebagai dasar model perilaku manusia dari sisi ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan teori perilaku konsumen berdasarkan perspektif Islam. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan teori perilaku produsen berdasarkan perspektif Islam. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pasar berdasarkan perspektif Islam. Dan yang CPMK yang ke-6 adalah mahasiswa mampu menerangkan berbagai jenis ketidaksempurnaan pasar dalam berbagai perspektif etika dan perspektif Islam, serta bagaimana peran pemerintah dalam menanganinya melalui kebijakan publik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, menganalisis konsep maqasid syariah, falah, kelangkaan, kebutuhan, dan rasionalitas dalam perspektif Islam. Yang ketiga, membandingkan teori mikroekonomi Islam dengan mikroekonomi konvensional. Yang keempat, menganalisis perilaku konsumen, produsen, mekanisme pasar, dan struktur pasar berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kelima, menerapkan teori dan instrumen mikroekonomi Islam dalam menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi secara etis dan bertanggung jawab. Adapun komponen evaluasi pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari diskusi kelas dengan bobotnya 10%, presentasi bobotnya 15%, case study 15%, PJBL 20%, UTS 20%, UAS 20% dengan total bobot 100%. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga, yakni mengenai teori perilaku konsumen dalam Islam yang mencakup unsur DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selamat menyaksikan. Udah? Bisa kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangatnya pagi apa siang? Semangatnya pagi. Pagi. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah Ekonomi Islam 1 yaitu Mikro. Insya Allah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat. Kantongnya mungkin tidak sehat ya. Pasti. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang bertugas doa hari ini? Oke, silakan, Kri. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa
terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke pertemuan yang ketiga, ya, kita review dulu pertemuan yang kedua kemarin tentang rasionalitas dalam ekonomi Islam. Nah, ada yang masih ingat apa itu rasionalitas dalam ekonomi Islam? Baik Bu, sebelumnya kita membahas materi minggu lalu yaitu tentang perbandingan mendalam antara konsep rasionalitas dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, di mana ekonomi konvensional berakar pada asumsi self-interest dan pemaksimalan materi melalui sosok Homo economicus. Sebaliknya, ekonomi Islam memperkenalkan Homo Islamicus yang berfokus pada pencapaian maslahah dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sumber ini juga membagi perilaku manusia ke dalam empat tipologi, mulai dari yang berorientasi penuh pada keberkahan hingga mereka yang bersifat apatis. Selain itu, terdapat analisis mengenai hierarki kebutuhan yang membandingkan teori Maslow dengan klasifikasi kebutuhan berdasarkan prinsip syariat. Baik, terima kasih Fitra. Mari kita kasih oplos untuk kita. Ya, jadi pertemuan kedua kemarin kita fokus ke dalam rasionalitas dalam ekonomi Islam. Jadi setiap kebutuhan kita itu ada melibatkan rasional-rasional, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang konsumsi, teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi itu kita bukan membahas orang lain, tapi kita membahas diri kita sendiri. Dari mau tidur lagi, itu kita semua konsumsi ya. Walaupun dalam keadaan tidur kita juga konsumsi kan? Konsumsi bantalnya, konsumsi spraynya gitu kan, AC-nya, kipasnya gitu kan. Atau pakai kipas manual gitu kan. Nah itu dari mau tidur lagi itu konsumsi. Nah adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, yang pertama adalah setelah kita mempelajari pertemuan hari ini, kita harapannya adalah mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana konsumsi dalam pendekatan Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami landasan teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan preferensi dan prioritas konsumsi dalam perspektif Islam, kemudian kerangka maslahah dan maqasid syariah dalam perilaku konsumsi perspektif Islam, dan faktor yang menentukan konsumsi dalam Islam. Nah, dari 5 capaian ini harapannya nanti di akhir materi kita bisa memenuhinya semua. Jadi pertemuan hari ini kita fokus ke dalam bagaimana teori konsumsi dalam Islam, gitu ya teman-teman. Yang menjadi landasan dalam seseorang mengkonsumsi itu adalah rasionalnya. Sesuai apa yang disampaikan pekan lalu, rasional itu apa-apa yang melibatkan rasional atau tidak rasional gitu kan ya. Nah, ini perbedaan antara rasionalitas konvensional dengan rasionalitas Islam. Coba kita evaluasi diri kita. Ya, jadi kita ini tidak jauh-jauh ya. Yang kita bahas ini adalah diri kita. Apakah kita masuk ke rasionalitas konvensional atau Islam? Kalau rasionalitas konvensional, dia fokusnya pada maksimalisasi utilitas pribadi, self-interest. Jadi ya ini untuk diri saya baik gitu kan ya. Nah itu rasionalitas konvensional. Kemudian yang kedua, orientasi sebatas kepuasan duniawi atau material. Kemudian yang ketiga, segala pilihan dianggap itu rasional jika memaksimalkan kepuasan tanpa batasan moral. Yang penting tuh puas, yang penting puas gitu kan. FOMO ya, tahu FOMO, terus apa? Selain FOMO? Ya tren kan FOMO, ada 2 lagi istilah itu ya. Self reward tapi berlebihan. Apa tuh namanya itu ya? Kalau FOMO itu kan karena lagi tren, ikut-ikutan, padahal itu ya enggak ada ngaruhnya, kita tetap hidup juga gitu kan kalau enggak beli barang itu gitu kan. Nah, sedangkan rasionalitas Islam menurut Ibadur Rahman dalam konsep maslahat oriented itu fokus pada maksimal maslahah, bukan self interest. Maslahah ini apa? Maslahah adalah kesejahteraan yang komprehensif.
kesejahteraan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan, baik itu masyarakat, benda hidup, benda mati gitu ya. Kemudian yang kedua, rasionalitas Islam itu keseimbangan pemenuhan kebutuhan duniawi dan akhirat. Nah, kemudian dari rasionalitas itu tadi, landasannya apa sih? Pilarnya tuh apa sih? Nah, ini pilarnya adalah maqasid asy-syariah. 5 tujuan utama syariah. Kenapa sih syariah itu ada? Contohnya gini, kenapa sih kita harus mentaati lampu merah? Lampu merah itu kalau kita labrak, apa konsekuensinya? Takut apa kalian? Kalau takut tabrakan masuknya ke maqasid syariah, tapi kalau takut polisi itu enggak mau gitu. Nah, jadi sesuatu kenapa kita harus mentaati lampu merah itu karena maqasid di situ gitu ya. Karena adanya tujuan syariah biar tidak ada keburukan-keburukan yang lain karena tabrakan kah atau jatuh atau lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu ya maqasid syariah ada 5 apa aja? Agama, pemeliharaan agama, nafs, akal, keturunan, harta. Coba siapa yang tahu bagaimana aktivitas itu untuk memelihara akal? Maqasid syariah yang memelihara akal. Silakan siapapun itu. Silakan Nela. Kasih ya. Jadi salah satu apa yang disampaikan Naila benar ya. Salah satu contoh jadi ketika kita belajar itu dalam rangka memelihara akal sehingga kita belajar itu masuknya ke kewajiban. Karena kalau tidak di situ kita akan masuk IGD. Ya. Kita akan sakit di sana karena akal kita tidak dipelihara. Nah, dalam perspektif Islam, konsumsi itu bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan ibadah yang melindungi kelima fondasi kehidupan manusia. Jadi konsumsi dalam Islam itu tidak melulu makan perut tengah gitu ya, kampung tengah gitu kan, cari duit gitu, bukan. Tapi semuanya itu kita niatkan untuk ibadah. Dengan makan kita lihat apakah dia halal atau tidak. Kemudian dengan makan itu tambah sakit atau tidak. Dalam konsumsi Islam ada beberapa aksioma, ada 2 aksioma. Aksioma yang pertama adalah corner solution. Apa itu corner solution? Apa itu corner? Sudut. Solution? Solusi. Maksudnya apa sih itu? Jangan cocokologi ya. Cocokologi dia. Ya, contohnya gini. Teman-teman di situ ada bakso, ya. Ada bakso yang dia tersertifikasi halal sama bakso yang belum tersertifikasi halal. Karena teman-teman memahami bahwa Islam itu mengedepankan halal dan caranya itu adalah dengan sertifikasi halal, maka mau tidak mau kalian harus memilih bakso yang tersertifikasi halal. Itu mentok tuh kan? Nah, itu namanya corner solution. Itu bisa dipahami? Nah, ini bahasanya berat, sebenarnya ringan kan ya? Nah, berbeda dengan konvensional yang dia itu menggeser preferensi muslim rasional mengadopsi corner solution. Barang haram itu bukan kurang disukai ya, melainkan difilter mutlak di titik 0 ini tadi. Dari pilihan anggaran. Jadi kepuasan tertinggi justru tercapai karena patuh kepada syariah. Nah, ini contoh kurvanya ya. Kurva ketika corner solutionnya dengan filter matriks halal dan haram. Jadi sumbu Y yang barang haram itu dia terkunci. Jadi corner solutionnya dia hanya di sumbu X, yaitu barang halal. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Aman ya? Saya akan bikin kalian tidak aman ya setelah ini ya. Kemudian aksioma yang kedua adalah hierarki prioritas maslahat. Ini menurut Asy-Syatibi. Nah, tadi ya, jadi ada perjenjangan di sini. Jenjang kebutuhan-kebutuhan, ada yang kebutuhannya daruriyat, atau di Indonesia kan mungkin primer, walaupun dia berbeda ya. Kalau daruriyat sama primer sebenarnya beda.
Kemudian tahapan yang kedua adalah hajiat. Tahapan yang ketiga adalah tahsiniyat. Daruriyat itu tadi kita kembali lagi, kebutuhan itu kalau tidak kita cukupi maka 5 pemeliharaan tadi itu akan hilang. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Dari itu tadi ya, coba kita cek ya, cek masing-masing nih. Jadi ada 2 kondisi di sini. Kondisi yang pertama dari rasionalitas tadi ya. Ya, jadi dari rasionalitas tadi yang hajiat, tahsiniyat gitu ya. Kalau hajiat itu adalah komplementer ya, dia pelengkap. Jadi kalau enggak ada kita kesusahan. Contohnya teman-teman kosnya disepakat. Sebenarnya bisa enggak kalau ke kampus jalan kaki? Tapi sakit ya. Jadi motor itu masuk ke hajiat, kebutuhan. Tidak menghilangkan apapun dari 5 dasar itu, pemeliharaan itu. Tapi dengan adanya motor itu akan memudahkan. Sedangkan tahsiniyat itu misalnya motornya RX King gitu ya. Yang suaranya harus besar, yang harus maco gitu kan. Nah, itu masuknya ke tahsiniyat. Tapi dalam tahsiniyat itu harus bebas dari 2 ini. Apa itu 2 itu? Israf dan tabzir. Israf dan tabzir ya. Nah, ada 2 skenario di sini. Skenario yang pertama, yang si A nih, dia membeli makanan berlebihan melampaui kapasitas konsumsi harian keluarga sehingga sebagian besar basi dan terbuang. Siapa yang sering kayak gini? Nah, alhamdulillah. Kemudian yang B, skenario yang B, membeli barang mewah demi status sosial. Dia maksudnya tahsiniyat, tapi beli barangnya itu niatnya untuk status sosial, sementara kebutuhan daruriyatnya, pengobatannya itu terbengkalai. Nah, siapa coba di sini tunjuk tangan silahkan. Si skenario A itu masuk ke israf atau tabzir. Kemudian skenario B masuknya israf atau tabzir. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan Sally. Sally izin menjawab. Nah, jadi skenario A itu masuknya ke israf karena israf itu merupakan berlebih-lebihan. Nah, jadi dari kasus itu dia membeli sesuatu secara berlebihan sehingga basi dan terbuang. Kemudian yang skenario B itu termasuk tabzir karena pemborosan yang dimana itu tidak bermanfaat. Dia membeli sesuatu hanya untuk status sosial sehingga melupakan yang daruriyatnya gitu. Oke, terima kasih Sally. Sepakat semuanya atau ada yang beda? Sepakat. Sepakat Untan atau sepakat? Ya, betul ya. Jadi israf itu berlebih-lebihan, pemborosan dalam hal kuantitas atau volume. Sedangkan tabzir dia pemborosan alokasi atau prioritas. Dia sama-sama berlebihan, tapi bedanya itu adalah prioritas sama kuantitas di sana. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, oleh karena itu ya, jadi dalam konsumsi itu manusia terbagi menjadi 4. Tipologi manusia terbagi menjadi 4. Ada yang dia, jadi kalau lurus ke atas itu ke Allah gitu ya. Sedangkan ke sana itu adalah ke manusia gitu ya. Nah, kemudian ini anatominya. Anatomi konsumen maslahat oriented. Jadi ada anatominya gitu ya. Jadi batasan kebutuhan, konsumsi barang duniawi dibatasi dengan had kifayah. Had kifayah itu adalah batasan-batasan syariat. Kemudian surplus untuk amal juga itu diperhatikan. Saat pendapatan naik, peningkatan daya beli tidak ditumpahkan seluruhnya untuk kemewahan, melainkan bergeser ke memaksimalkan amal soleh gitu ya. Nah, kemudian juga rasionalitas tertingginya yaitu titik C ya, titik C di situ. X0, Y3 di situ ya, adalah wujud pemahaman bahwa surplus harta berfungsi sebagai kendaraan ukhrawi. Maksudnya ketika kita banyak harta,
jadikan itu kendaraan kita untuk menang juga di akhirat. Tidak hanya menang di dunia. Efeknya apa? Efeknya adalah keberkahan. Nah, efeknya adalah keberkahan. Kalau reaksi konvensionalnya di sini beli lebih banyak barang konsumtif murni, yaitu utilitasnya semata. Kemudian kalau reaksi maslahatnya, dia meningkatkan konsumsi barang halal, kemudian meningkatkan alokasi infak dan sedekah, ya. Penurunan harga pasar tidak memicu konsumerisme buta, FOMO tadi itu ya, melainkan menciptakan ruang fiskal baru untuk amal soleh. Makanya kenapa Ziswaf itu salah satu alat untuk mensejahterakan atau mengurangi kemiskinan di Indonesia gitu ya. Nah, di sini ada coba kita cek masing-masing ya. Cek masing-masing lagi nih. Ini kayak ke dokter gitu ya. Cek terus gitu ya. Cek masing-masing pengeluaran terbesar di bulan ini. Ada 3 poin di sini. Ada poin filter halal, ada klasifikasi kebutuhan, ada rasio Ziswaf. Nah, dalam pengeluaran dalam 1 bulan ini, kira-kira tuh bagaimana kondisinya? Ada yang mau berbagi, bercerita? Bagaimana kondisi pengeluaran selama 1 bulan ini, konsumsi dalam selama 1 bulan ini? Silakan. Ada yang mau berbagi satu orang? Oh ya, silakan Nabil. 1, 2, 3. Jadi izin menjawab, perkenalkan nama saya Nabil Lana. Jadi untuk filter halal itu menurut saya bahwa saya dalam mengkonsumsi makanan atau minuman itu harus berlandaskan standar halal gitu. Kita harus melihat tokoh makanan itu yang bersertifikasi halal. Nah, itu mungkin saja jawaban saya. Oke, berarti aman ya, dia masuk maslahat oriented. Ini karena memang dapat mata kuliahnya atau dari dulu ya. Ya, semoga teman-teman di sini seperti itu ya. Jadi harapannya materi yang disampaikan selama teman-teman di prodi ini itu bisa diaplikasikan juga sehari-hari. Nah, begitu tadi ya. Jadi harapannya kita tuh corner solutionnya itu halal. Kemudian tingkat kebutuhan kita itu kita mengklasifikasi masuknya kebutuhan atau keinginan. Kemudian juga harusnya dalam 1 bulan itu harus ada alokasi untuk dampak sosial yang kita keluarkan. Misalnya infak setiap subuh di mana gitu kan, atau misalnya teman-teman di organisasi nih. Nah, kan ada infaknya tuh biasanya ya, iuran ya. Nah, iuran di Himaekis di mana. Nah, itu bisa niatkan kita untuk dampak sosial. Nah, adapun dampak nyatanya transformasi maslahat pada realita, yaitu itu tadi ya, dengan apa yang kita lakukan dengan konsep tadi dapat mengentaskan kemiskinan terstruktur, kemudian keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan psikologis. Jadi kalau misalnya ada enggak di sini teman-teman kalau mengeluarkan uang zakat, infak, sedekah nyesel? Enggak ada kan? Padahal kan berkurang ya. Tapi enggak nyesel, kenapa? Ya karena bahagia, falah itu tadi gitu ya. Psikologisnya itu dapat gitu ya. Jadi dengan berbagi kita dapat kebahagiaan di sana. Padahal nilainya berkurang di dompet kita ya. Nah ini teman-teman. Untuk kedepannya, jadi kita mau menilai apakah teman-teman di sini memahami materi hari ini. Maka untuk pertemuan ke depan selama 1 bulan, kita akan project learning base ya, project. Jadi teman-teman dibagi satu kelompok 3 orang. Silahkan teman-teman cari sendiri kelompoknya. Nah, kemudian teman-teman proyeknya apa? Audit konsumsi rumah tangga. Terserah konsumsi rumah tangga siapa, rumah tangga saya aja, itu terserah. Rumah tangga emak saya, pihak saya gitu ya. Nah, objektifnya menerapkan teori tipologi konsumen Islam dan makosid syariah pada data empiris. Jadi teman-teman kumpulkan data, kemudian klasifikasi, petakan setiap transaksi ke dalam daruriyah, tahsiniyah, hajiat gitu ya. Kemudian identifikasi kebocoran tuh. Pasti ada kebocoran kan di sana kan? Nah, temukan titik-titiknya terjadi israf tuh di mananya. Tabzirnya tuh di mananya. Setelah itu baru di redesign maslahat.
diperbaiki kebocoran itu. Buat rancangan anggaran baru, kemudian potong inefisiensi dan masukkan presentase untuk Ziswaf. Bisa ya? Ini saya kasih waktu selama 1 bulan ya. Selama 1 bulan, silahkan, memang harapannya adalah outputnya itu nanti dokumen laporan 3 halaman dan presentasi infografis anggaran maslahat oriented. Jadi harapannya ini menjadi role model, nanti bisa jadi nanti teman-teman setelah lulus kuliah ada tetangga yang masalahnya tuh sama gitu kan. Nah, kasih aja tuh solusi yang kita pernah cari ketika kuliah. Nah, adapun rubrik penilaiannya, nah ini teman-teman perlu perhatikan ya, karena ini untuk penilaiannya untuk ketepatan klasifikasi 30%, salah. Ketepatan klasifikasi 30%, deteksi israf tabzirnya 25%, rancangan anggaran baru 30%, dan kualitas visual datanya 15%. Ini perlu diperhatikan agar penilaian maksimal. Nah, adapun referensinya teman-teman bisa melihat di buku saya. Ini bukunya ya. Teman-teman bisa dapatkan e-booknya atau boleh pinjam ke saya nanti. Jadi di sini ada Pak Ahmad juga, Pak Abdul Mubarak juga ya, Pak Romi dan saya di sini. Di sini tentang pengenalan ekonomi syariah, teman-teman bisa baca di sini. Kalau untuk mencari literatur-literatur dalam mendukung proyek teman-teman. Kemudian juga teman-teman bisa lihat di artikel saya tentang tipologi of Muslim family welfare di Kota Pontianak berdasarkan Cibes. Itu untuk menambah wawasan teman-teman dalam menyelesaikan proyeknya teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas. Karena sudah jelas maka saya akan bertanya. Silakan buka HP teman-teman, kita Kahoot dulu. Apa tujuan utama konsumsi dalam perspektif Islam? Sudah muncul? Oke, silakan jawab. Mulai. Apa tujuan utama konsumsi dalam perspektif Islam? 13 jawaban, udah, oke. Oke, 13 ya, mantap. Lanjut nomor 2. Ahmad memperoleh bonus tahunan. Ia melunasi hutang, memenuhi kebutuhan, dan bersedekah. Keputusan tersebut mencerminkan konsumsi impulsif, prinsip prioritas berdasarkan maslahat, hedonisme, atau perilaku konsumsi konvensional. Ini kalau salah kebangetan nih. Ada yang salah. Baik, terima kasih. Kita lihat, kelihatan deh ya. Periksa podium. Siapakah podium tertinggi? Tini. Ketiga. Kedua siapa di Akmal? Kesatu siapa? Nabila. Mohon maaf, ini yang pertama aja ya yang dapat nilai ya. Ya. Baik, karena waktu ya membatasi kita, maka pertemuan hari ini dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan sebagai wujud ibadah. Jadi konsumsi itu bukan sekedar instrumen pemuas hasrat individu, melainkan ibadah sosial untuk membangun peradaban yang seimbang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan di luar ini, disilahkan untuk chat di grup. Dan materi sudah saya kirim di Sivema ya, 1 untan, silahkan dicek, dipelajari. Dan pekan depan silahkan teman-teman mulai mengerjakan PJBL-nya, proyeknya. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.